Perjalanan panjang berbulan-bulan dari Prancis ke India dengan kapal laut dijalaninya dengan kesabaran. Karena beratnya perjalanan, Suster Mary de la Passion muda sakit setibanya di India. Segera setelah sembuh, dia diberi tugas untuk mengajar di sekolah bagi anak-anak India yang sangat miskin. Tidak mudah baginya, karena bahasa, cuaca, dan cara hidup sangat berbeda dengan hidup sebelumnya. Namun Suster Mary de la Passion mampu menjalaninya karena terus bersandar kepada Tuhan dalam doa. Tugas yang tidak mudah itu dijalaninya dengan sukacita. Karenanya, Suster Mary de la Passion sangat dicintai oleh para murid dan orang-orang di sekitarnya. Kebaikan dan bakat-bakatnya sangat nampak dalam hidup dan pelayanannya. Karenanya dalam umur yang masih muda, Suster Mary de la Passion diberi tugas menjadi pemimpin di biaranya. Sikapnya yang baik, pelayanan yang penuh kegembiraan dan perhatian sangat mengesankan bagi banyak orang. Hanya setahun berikutnya, Suster Mary de la Passion diangkat lagi menjadi provinsial, pemimpin yang lebih tinggi lagi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Bagi dia, menjadi pemimpin merupakan kesempatan untuk memperdalam pengabdian demi pelayanan yang lebih besar. Bagi Suster Mary de la Passion, kekuasaan adalah sama dengan pelayanan. Marilah kita hening sejenak. Bagi Suster Mary de la Passion, menjadi pemimpin merupakan kesempatan untuk memperdalam pengabdian demi pelayanan yang lebih besar. Bagi Suster Mary de la Passion, kekuasaan adalah sama dengan pelayanan. Semoga kita pun dalam kehidupan sehari-hari dapat meneladani Suster Mary de la Passion, sehingga kita pun mampu menjadi pelayan-pelayan yang baik bagi sesama kita. Rejisian yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kapan anak manusia akan menyatakan diri? Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Recian yang terkasih di dalam Kristus, 2 peristiwa sejarah tentang dosa rakus dan ketidakpedulian pada masa Nuh dan Lot diangkat kembali oleh Yesus. Orang rakus cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Ia tidak peduli apakah tindakan yang ia lakukan merugikan orang lain atau tidak, sebab ia hanya fokus mengejar apa yang ia inginkan. Rakus merupakan tanda tak adanya rasa syukur, selalu menuntut lebih, tapi ogah memberi sumbangsi. Ketidakpedulian tampak dalam ucapan maupun tindakan. Kita tidak peduli apakah ucapan kita menyakiti perasaan sesama kita. Kita tidak peduli apakah tindakan kita merugikan orang lain. Sebab kita hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Apakah rakus dan ketidakpedulian juga ada dalam diri kita? Semoga Injil hari ini memampukan kita untuk menata kembali perilaku kita agar dijauhkan dari sikap rakus dan ketidakpedulian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa dijauhkan dari sikap rakus dan ketidakpedulian. Tumbuhkanlah dalam diri kami rasa syukur dan peduli. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.